Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, sekarang bahasan kita adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. Kita akan lihat bagaimana bentuk-bentuk kerjasama dari negara-negara ASEAN, serta apa faktor pendorong dan penghambat dari kerjasama tersebut. Baik, yang pertama kita bahas adalah faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Kita bahas faktor pendorong terlebih dahulu. Faktor pendorongnya yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan beberapa negara atau sumber daya alam itu mendorong sebuah kerjasama, contohnya OPEC, yaitu sebuah organisasi penghasil minyak bumi. Sedangkan kalau perbedaan sumber daya alam, contohnya Tiongkok membutuhkan batu bara. Namun, Tiongkok kurang dalam hasil batu bara sehingga membutuhkan negara lain untuk menjual batu bara ke Tiongkok. Yang kedua, kesamaan wilayah. Kesamaan wilayah juga mendorong adanya kerjasama. Contohnya apa? Contohnya di Asia Tenggara ada sebuah organisasi yang namanya ASEAN. Nah, ASEAN dibentuk karena adanya kesamaan wilayah, itu bersama-sama berada di wilayah Asia Tenggara. Kemudian, ketiga adalah perbedaan teknologi. Kenapa bisa menjadi sebuah pendorong? Karena adanya perbedaan teknologi akan menghasilkan perbedaan produk. Contohnya, Indonesia belum bisa menghasilkan mobil karena belum mempunyai teknologinya. Sehingga Indonesia membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan mobil. Contohnya, Indonesia impor dari Jerman atau dari Amerika. Selanjutnya adalah faktor penghambat. Yang pertama, keamanan negara. Suatu negara yang tidak aman menjadikan negara lain enggan untuk bekerja sama dengan negara tersebut. Contohnya dari segi perdagangan. Para pedagang tidak mau menjual barang ke negara yang tidak aman tersebut karena khawatir akan kehilangan barang atau tidak terbayar. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah suatu negara dapat menghambat kerjasama negara tersebut dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kebijakan yang cenderung menutup diri dari negara lain. Contohnya, pemerintah Korea Utara yang sangat protek terhadap negaranya. Tidak semua negara bisa bekerja sama dengan Korea Utara. Ketiga adalah perang antar negara. Perang yang terjadi antar negara tentu akan menunda hingga menghentikan kerjasama antar negara tersebut. Contohnya, pada Perang Dunia Kedua, negara-negara yang tergabung dalam sekutu tidak akan bekerjasama dengan negara Jerman. Yang kedua adalah bentuk-bentuk kerjasama. Ada 4 bentuk kerjasama. Yang pertama, kerjasama di bidang sosial budaya. Tujuannya agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Contoh kerjasamanya adalah pertukaran seni budaya, pengembangan sumber daya manusia, dan SEA Games. SEA Games adalah kerjasama di bidang olahraga, Southeast Asian Games. Yang kedua adalah kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuannya menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Contohnya adalah ZOFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Yang ketiga adalah kerjasama di bidang pendidikan. Tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara. Contoh kerjasamanya adalah pertukaran pelajar antar negara ASEAN, penawaran beasiswa, atau kerjasama antar universitas. Kerjasama yang keempat adalah kerjasama di bidang ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian negara di Asia Tenggara. Contohnya adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area dan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tiga, pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Jadi kita akan membahas tentang apa pengaruh dari kerjasama itu dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Salah satunya adalah dibentuknya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN membuat semua penduduk di negara-negara Asia Barat itu dituntut untuk dapat bersaing dengan penduduk negara ASEAN lainnya.
Nah, begitu karena kalau kita tidak bersaing, pasti kita akan tertinggal di bidang ekonomi. Sehingga kita harus mampu untuk meningkatkan sumber daya manusia supaya dapat bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Kedua, di bidang sosial. Kehidupan sosial yang berbeda dan harus hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena adanya perbedaan kepentingan. Contohnya kemarin masalah Rohingya, yaitu para penduduk Muslim dari Myanmar yang istilahnya itu terdiskriminasi di negaranya sehingga mereka banyak mengungsi di negara-negara aslinya, salah satu di Indonesia. Nah, ini kita harus melihat bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Yang ketiga adalah di bidang kebudayaan. Nah, kerjasama bidang budaya ini tentu saja sangat berpengaruh karena dengan budaya kita cepat mengenal sebuah bangsa. Nah, kerjasama bidang budaya contohnya adalah Festival Budaya ASEAN yang pada tahun 2013 diadakan Indonesia di Jawa Barat yang diikuti oleh 9 negara. Dari situ kita bisa mengenal berbagai budaya dari negara asing lainnya dan kita juga bisa mengenalkan budaya kita kepada negara asing lainnya. Kemudian juga industri musik. Nah, ini adalah salah satu hasil budaya di mana kita juga bisa memperkenalkan musik kita ke negara-negara aslinya dan sebaliknya juga. Kemudian keempat adalah bidang politik. Interaksi politik berdampak pada timbulnya beberapa kasus seperti persengketaan perbatasan wilayah. Ini kemarin muncul juga sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia memperebutkan Pulau Sipidan dan Linggitan yang dimana harusnya itu memang kedua pulau itu adalah milik Indonesia. Juga ada kasus Natuna di mana Tiongkok itu mengklaim Pulau Natuna yang seharusnya itu memang milik kita. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus diselesaikan dengan baik. Kemudian juga tentang pekerjaan migran. Banyak penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik di Malaysia maupun di Cina dan sebagainya. Nah, di situ pasti akan muncul masalah karena ada pekerjaan migran yang istilahnya tidak bekerja secara legal, datang ke negara lain dengan ilegal, dengan tidak melalui jalur yang benar. Sehingga hal itu juga menimbulkan masalah yang harus diselesaikan. 5. Bidang pendidikan. Dengan adanya kerjasama antar negara ASEAN, terlihat ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN, yang menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN yang menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Secara khusus menghadapi MEA, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan dengan melakukan reformasi pendidikan. Reformasi apa yang dilakukan? Salah satu contohnya adalah meningkatkan mutu pendidik, baik bagi dosen maupun guru, melalui proses sertifikasi, akreditasi, atau standarisasi pendidikan, serta bagaimana rekrutmen pendidik yang profesional, sehingga nantinya diharapkan anak didiknya akan menjadi manusia yang mampu untuk menghadapi tantangan MEA di masa yang akan datang. Oke, tadi penjelasan Mbak Desi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca di buku paket halaman 44 sampai halaman 55. Kemudian jangan lupa tanyakan apa yang belum jelas di komen GC ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.